Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Fatima Fisya dengan NIM 2411111062 dari Informatika B Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Rekayasa Web. Saya di sini membuat website yang bernama Sunday Crumbs. Jadi Sunday Crumbs adalah nama website yang saya buat. Sunday Crumbs sendiri itu adalah website katalog produk atau website toko roti yang berjudul Sunday Crumbs. Nah, di Sunday Crumbs ini jadi nanti pelanggan dapat melihat-lihat produk apa saja yang dijual di toko tersebut. Lalu saya juga membuat halaman admin sebagai CRUD-nya. Jadi nanti CRUD-nya berada di halaman admin. Tapi di produk di halaman user sendiri itu nanti user atau pelanggan dapat memesan di situ melalui WhatsApp. Jadi nanti katalog produknya, terus ada link untuk memesan, nanti ditunjukkan ke WhatsApp. Latar belakang dan rumusan masalah. Antarmuka pelanggan atau front end di sini dibangun menggunakan PHP native, HTML5, Tailwind CSS, Vanilla JavaScript, dan Fetch API. Sementara seluruh manajemen data atau backend ditangani oleh PHP native, RESTful API yang terhubung langsung ke basis data di MySQL. Lalu seluruh komunikasi data dilakukan secara asinkronus menggunakan format JSON. Pendekatan ini memastikan aplikasi web berjalan sangat cepat, efisien, modular, serta mudah dirawat atau maintainable di masa depan. Di sini ada dua yang saya utamakan, yaitu CRUD secara real time dan UI yang responsif. Kemudian tujuan saya membangun website ini adalah membangun aplikasi front end, back end terpisah dengan antarmuka public atau storefront dan portal admin yang terintegrasi penuh. Jadi nanti di sini analisis dan perancangan sistem. Dalam pembangunan platform web toko roti Sunday Crumbs, analisis kebutuhan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu ada kebutuhan fungsional atau functional requirements dan kebutuhan non-fungsional atau non-functional requirements. Di kebutuhan non-fungsional sendiri terdiri dari usability. Usability ini ada warna dan font yang konsisten. Kemudian responsivitas. Responsivitasnya di sini saya mobile first, jadi saya unggulkan untuk mobile, tapi juga bisa multi-platform, jadi bisa di desktop, tablet, atau handphone. Kemudian performanya menggunakan fetch asynchronous dan keamanannya menggunakan session auto. Kemudian di kebutuhan kedua yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional sendiri ada pelanggan. Pelanggan di sini dapat melihat katalog, filter produk, data produk, order via WhatsApp. Lalu ada halaman admin. Adminnya ini dapat login, create, read, update, dan delete produk serta kategori, lalu upload gambar. Selanjutnya alur proses bisnis atau bisnis proses flow. Alur bisnis pelanggannya yaitu yang pertama, pelanggan membuka browser dan mengakses URL utama website. Kemudian sistem menampilkan homepage beserta beberapa roti terfavorit. Kemudian pelanggan berpindah ke halaman produk untuk melihat seluruh pilihan roti atau kue atau seluruh produk-produk yang ada yang dijual di toko tersebut. Kemudian pelanggan dapat memilih salah satu kategori pada sidebar untuk menyaring tampilan produk. Jadi di sidebarnya itu ada kategori, di situ ada pilihan kategori dari produk-produk yang sudah ada di toko tersebut, yang sudah disimpan, yang sudah diinputkan. Lalu kemudian pelanggan mengklik tombol view details pada produk
pada produk yang diamati. Kemudian sistem menampilkan halaman produk detail. Jika tertarik, pelanggan dapat mengklik order via WhatsApp yang membuka aplikasi WhatsApp dengan draft pesan otomatis. Selanjutnya, alur di halaman admin. Yang pertama, admin login. Kemudian admin dapat melihat dashboard. Di login tadi, admin dapat memasukkan username dan passwordnya. Setelah autentikasi berhasil, nanti admin diarahkan ke dashboard, lalu menampilkan ringkasan data. Ringkasan datanya itu ada ringkasan datanya itu ada total product, total kategori, daily goals, recent activity, dan top selling items. Lalu setelah di dashboard, admin dapat mengelola produk. Admin dapat menambah produk baru, mengunggah gambar, edit detail, atau hapus produk, serta mengelola kategori melalui navigasi di sidebar. Di kategori juga di sini dapat menambah, mengunggah, edit, atau menghapus. Selanjutnya ke perancangan arsitektur sistem. Struktur tabel database-nya ada kategori, produk, dan admin untuk struktur tabel database-nya. Kategorinya ini pakai ID, ada ID kategori dan nama kategori. Produk ada ID produk, nama produk, deskripsi, harga, stok, gambar, dan ID kategori. Lalu pada bagian admin ada ID admin, username, dan password. Jadi aplikasi Sandigrams ini menerapkan arsitektur decoupled yang memisahkan front-end, back-end, dan database serta menggunakan RESTful API sebagai media komunikasi antar komponen. Kemudian, di front-end layernya ini dibangun menggunakan PHP native HTML dan Tailwind CSS serta vanilla JavaScript dan Fetch API. Mereka bertugas menampilkan antar muka, menangani interaksi pengguna serta mengirim dan menerima data melalui API. Lalu di backend layer. Backend layer ini menggunakan PHP native RESTful API untuk memproses request dari frontend, menjalankan logika bisnis, mengakses database, dan mengembalikan data dalam format JSON. Lalu di database layer ini menggunakan MySQL untuk menyimpan data aplikasi meliputi tabel produk, kategori, dan admins. Lalu untuk komunikasinya nanti frontend mengirim request pakai Fetch API, terus backend proses datanya dengan berkomunikasi sama database, kemudian mengembalikan respon dalam format JSON sampai halaman dapat memperbarui secara dinamis tanpa melakukan refresh. Kemudian implementasi sistem dan teknologi. Implementasi sistem dan teknologi ini ada teknologi yang digunakan seperti yang sudah saya sebutkan dari awal. Lalu struktur foldernya itu ada admin, ada folder admin, backend, lalu database, dan frontend. Frontend sendiri itu sebenarnya folder user, tapi masih saya namain frontend. Lalu untuk fitur portal adminnya ada session out, dashboard statistik, cari produk dan kategori, upload gambar, dan manajemen stok secara real time. Implementasi CRUD dan RESTful API. Untuk implementasinya, create and read endpoint-nya ada. Untuk post itu upload PHP ini untuk endpoint-nya. Kemudian update-nya ada, untuk update dan delete endpoint-nya itu ada put, delete, kategori, dan produk.
create dan read endpoint-nya juga pakai post sama get untuk produk dan kategori. Semuanya berjalan lancar atau 200. Oke, setelahnya. Baik, selanjutnya adalah demo dari web yang sudah saya buat. Jadi ini tampilan dari penggunanya. Nah, di sini adalah tampilan home-nya. Di sini saya membuat ini sedikit dianimasikan, animasi melayang. Lalu di tampilan home ini ada weekly favorite. Jadi di weekly favorite ini ada beberapa produk yang menjadi favorit tiap minggunya gitu. Lalu di sini seperti member juga, tapi kita belum lanjutkan gimana nantinya setelah emailnya dikirim. Jadi ini hanya mempercantik aja. Lanjut, di sini ada produk. Jadi di produk ini menampilkan seluruh produknya. Kalau kita pilih di kategorinya pastry, nanti akan keluar pastry aja, atau dessert box nanti akan keluar dessert box saja. Nah, di sini kalau kita klik add to cart, ini belum bisa karena saya belum bikin lanjutannya atau sistem buat masukkan ke keranjang. Jadi kalau kita ke produk ini, misal kita pencet ini, nanti akan ke halaman detailnya. Jadi detailnya kita bisa lihat lewat weekly favorite tadi. Kalau kita pencet order via WhatsApp, nanti langsung kehubung ke WhatsApp yang bisa dihubungin di sini. Jadi nanti lewat WhatsApp memesannya. Nah, lanjut ke About Us. Di About Us ini ada sedikit tentang tokonya. Terus ini juga, tapi fotonya belum saya ganti. Lalu di kontak ini ada bisa buat kayak send message ke pemilik tokonya. Terus bisa WhatsApp order lewat sini juga kalau misalnya mau kayak custom gitu, nggak yang ada di produk yang ditampilin, atau bisa lewat email. Kalau kita pencet order now di sini juga kita akan diarahkan ke halaman produk di sini. Mungkin untuk pengembangannya nanti bisa dipencet lalu jadi halaman detail produk ya. Jadi detail produknya nanti nggak cuma bisa dipencet lewat sini, tapi juga bisa dipencet di lewat produk tadi. Selanjutnya untuk halaman admin. Jadi halaman adminnya ini saya buat pisah, jadi nggak di sini loginnya. Ini jadi di sini nanti. Nah, ini adalah dashboard adminnya. Jadi ada total produk, total kategori, daily goals, recent activity, sama top selling. Jadi di total produk ini semua produk yang kita punya, sama kategori yang kita punya. Terus recent activity ini aktivitas terakhir yang telah kita lakukan. Terus ini bisa add new product tadi lewat dashboard, jadi nggak perlu ke produk dulu, bisa sini bisa tambah contoh ini. Terus 30 contoh filenya kita tambah.
juga bisa edit, misalnya kita edit stoknya jadi ada 12, diupdate berhasil, terus bisa dihapus juga. Kita kasihin dulu di oke, bisa dihapus. Lalu di kategori juga bisa nambah kategori, cuma di sini emang ada tampilan gambarnya, cuma kita belum masukin, belum buat form edit gambarnya, jadi cuma bisa edit kategori namanya aja. Seperti itu untuk kita coba nambah kategori cheesecake. Hasil nanti akan muncul seperti ini, kita coba hapus, nanti akan terhapus seperti ini. Seperti itu untuk halaman admin dan halaman penggunanya tadi.